Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo, podcast pertama yang ada di Pariaman. Di episode kali ini spesial, kita akhirnya bisa meluncurkan sebuah segmen yang sengaja saya dan beberapa teman yang mengidekan segmen ini, yaitu segmen Ngegas, ngobrol ide dan gagasan. Nah, ini adalah segmen pertama, episode pertama kita. Kita sudah kedatangan seorang, ya kita katakan caleg muda. Tapi sebelum itu, saya mau memberikan disclaimer nih Dunsana Podcast Yajo. Siapapun yang ingin ngobrol ke sini, silakan menghubungi Podcast Yajo. Kita sama sekali tidak berpihak ke salah satu parpol ataupun salah satu caleg. Jadi Podcast Yajo hanya mencoba memberikan bentuk edukasi yang lain, dalam bentuk obrolan terhadap masyarakat. Kalau selama ini ya edukasi yang dilakukan mungkin sosialisasi secara langsung. Nah, sekarang kita memanfaatkan sebuah yang ngetren sekarang itu podcast. Nah, kita kedatangan tamu pertama saya nih di segmen Ngegas, yaitu Jupriman. Apa kabar Jup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik, Jup Fajri. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Jupriman ini atau biasa dipanggil Jup, panggilan akrab saya terhadap Jup ini akan maju nih di pemilihan calon legislatif untuk DPRD Kota Pariaman, yaitu Dapil 3 ya, Pariaman Selatan, Pariaman Timur. Ya. Sekali lagi saya tidak mempromosikan Jupriman, namun di sini saya akan menggali ide-ide apa yang ditawarkan Jupriman kepada masyarakat. Nah, Dunsana Podcast Yajo silakan nanti menilai, itu tujuan dari program atau segmen Ngegas ini kita buat. Jup, sudah siap nih Jup untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ini? Siap, insya Allah. Insya Allah ya. Nah, langsung saja nih Jup, kita nggak basa-basi. Pertanyaan pertama itu, kenapa sih berani ikut Pileg? Oke. Apakah sebelumnya memang tertarik dengan dunia politik, atau mungkin di kampus sebelumnya memang sudah sering berorganisasi? Apakah itu ada pengaruhnya atau gimana? Baik, terima kasih Jo. Mungkin sebelum saya menjawab apa yang jadi pertanyaan Jo, mungkin izinkan saya dulu untuk perkenalkan diri. Saya Jupriman, tinggal di Desa Kampung Apar. Saya aktif bermasyarakat dan saya dikader melalui organisasi desa, yaitu Karang Taruna. Di Karang Taruna memang kita melalui proses dididik dan dibina jiwa-jiwa sosial kita, dilatih kepedulian kita terhadap hal-hal sekitar, dan juga memang bagaimana kita mampu membaca peluang juga dan mampu menghadirkan diri kita untuk bermanfaat ke masyarakat itu. Dan terkait kenapa Jupriman tertarik dengan dunia politik? Kenapa ikut pemilu legislatif? Kenapa ikut di pemilu legislatif? Sebenarnya kalau boleh kita flashback ke belakang, memang Jupriman dari kecil itu sangat menyenangi dunia kepemimpinan, dunia organisasi. Bahkan masih di SMA, di level SMA kita sudah berpikir besok saya ingin jadi itu. Tapi di SMA pernah jadi ketua OSIS atau apa mungkin? Oke, di SMA saya mulai belajar berorganisasi itu memang di SMA. Ketika itu saya punya kesempatan menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS di SMA 3? Di SMA 3 Pariaman. Ya. Dan di momen yang sama, ketika itu saya juga menjadi bagian dari terbentuknya Forum Anak Kota Pariaman. Ketika itu saya menjadi diawali sebagai bendahara dari Forum Anak, dan pada pemilihan keduanya saya dipercaya juga sebagai Ketua Forum Anak Kota Pariaman. Salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak anak di Kota Pariaman. Oke. Nah, jadi memang sudah ada latar organisasi ya? Ya. Apakah itu yang kemudian membuat seorang Jupriman akhirnya maju ke pemilu legislatif, atau ada hal-hal lain gitu yang menunjang? Ya. Sebenarnya tentu tidak sebatas itu kenapa Jupriman langsung saja untuk terjun ke dunia politik. Tentu memang banyak proses panjang kita lewati. Itu tadi kita berbicara di level SMA, gitu kan? Kita belajar organisasi. Ketika kita di kampus pun demikian. Kita juga melatih diri kita untuk bergaul dengan banyak orang, berinteraksi dengan latar belakang yang berbeda. Dan bahkan di kampus saya juga aktif di BEM,
dan juga pernah diminta oleh kawan-kawan ketika itu untuk mencalonkan diri sebagai gubernur BEM Fakultas Ekonomi. Oke. Itu pengalaman pertama saya mencoba untuk politik praktis di lingkungan kampus, ikut pemilu raya, Pemira namanya di kampus, dan juga melakukan pencoblosan terbuka. Artinya apa? Kita juga bertarung gagasan di sana, dan saya itu memang hanya dua pasang calon, dan saya memang kalah ketika itu. Kalah, dan terpilih itu kawan kita, ada Bung Trendy, dan itu menjadi momen yang cukup berharga bagi saya ketika kita tampil bersama-sama dan juga ikut kontestasi politik di kalangan mahasiswa. Dan walaupun saya ketika itu kalah, tapi yang menarik itulah gagasan-gagasan yang saya munculkan ketika berkampanye ketika itu dipakai gitu kan. Dan bahkan saya juga ketika itu diminta terlibat dalam kepengurusan BEM yang terbentuk. Berarti dan di masa itu Jo, ikut di dalam ya, ikut saya diminta untuk membidangi Departemen Luar Negeri. Dan di masa kepengurusan itu saya berhasil menggagas kembali mengaktifkan forum BEM Ekonomi di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah itu sebuah pengalaman cukup luar biasa juga bagi saya ketika saya di kampus itu. Oke. Nah, mungkin Ya, masih ada lagi. baik, dan saya itu ketika kita berorganisasi, dan kembali kalau seandainya kenapa juga terlibat memantapkan diri untuk terjun di dunia politik, memang tidak terlepas dari background kehidupannya. Saya ini seorang terlahir dari keluarga bertani, dan saya merasakan bagaimana kehidupan bertani itu adanya itu. Saya sudah diajarkan dari usia kecil, SD itu saya sudah beraktivitas bersama keluarga di sawah gitu kan. Sangat mengikuti, sangat merasakan bagaimana dinamika hidup bertani, dan bagaimana kita melihat seberapa besar perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat, terutama di dunia pertanian, dan bagaimana harapan-harapan yang kita coba lahir dalam diri kita untuk kita sampaikan dengan kita melihat dinamikanya seperti ini loh. Kok yang diberi perhatian berbeda dengan sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti ada yang tidak tepat sasaran gitu ya. Satu itu, dan bahkan di dunia pertanian itu rata-rata memang anggapan sebagian masyarakat itu kan, kalau kita hanya anak petani, janganlah muluk-muluk dalam berbicara, janganlah muluk-muluk dalam berimajinasi, dan jangan muluk-muluk dalam bermimpi. Dan saya ketika tamat SMA, saya diterima di perguruan tinggi Universitas Andalas, yang ketika itu orang tidak menduga anak petani biasa kok di kampus, kalau bicara kampus UNAN adalah salah satu kampus yang ternama dengan saya dikatakan ya biaya cukup besar gitu kan. Dan itu saya berhasil lulus di sana, dan itu berawal dari impian, berawal dari tekad. Saya ingin membuktikan bahwasanya dari keluarga biasa kita juga bisa loh mengikuti, mendapat kesempatan sama dengan kawan-kawan yang lain itu. Dan tekad yang saya bawa itu akhirnya saya tularkan ketika saya berada setelah terima di perguruan tinggi, sudah mengikuti masa perkuliahan. Ketika libur semester, saya pulang, saya malah memilih untuk ke sekolah. Sekolah dalam rangka memotivasi kawan-kawan adik-adik kita di SMA 3 ketika itu agar juga mau berkuliah. Ajo mungkin pernah merasakan bagaimana sebagian pelajar di mungkin 10-15 tahun yang lewat untuk mau kuliah saja ya, ada rasa enggan. Tidak semuanya ingin melanjutkan kuliah, ada yang nanti sampai SMA saja lah, nanti kerja aja gitu ya. Karena persepsi muncul kan uang dari mana. Bahkan jangankan untuk kuliah ke luar daerah, di dalam daerah pun sangat berpikir dua kali gitu. Nah, itu yang kita coba bersama kawan-kawan mau dirubah gitu ya, mindset itu ya. Akhirnya apa? Kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, dan kita biasanya kan yang turun, ya biasanya ke sekolah tuh yang rajin ketika memotivasi adik-adik di SMA itu kan ada kawan-kawan IMAMI, Ikatan Mahasiswa Minang UI gitu kan, atau dari UGM, IPB, dan mereka cenderung dengan alma mater saja yang turun ke sekolah-sekolah. Dan ketika saya melakukan hal sama, saya memantau ini adalah sebuah potensi, dan saya melibatkan banyak kawan-kawan. Saya libatkan dari beberapa kampus untuk kita sentralkan kegiatannya di sekolah.
Akhirnya apa? Kita memberikan warna kepada kawan-kawan di ketika itu. Anak preman bisa loh kuliah di luar daerah, di UI, IPB, di UNAN. Kenapa kita harus takut untuk juga mau kuliah, gitu kan? Endingnya sebagai kebanggaan bagi saya bersama kawan-kawan ketika itu berhasil menggagas sebuah komunitas organisasi yang namanya Gempa, Gerakan Mahasiswa Preman Membangun Nagari. Itulah yang hari ini kawan-kawan masih konsisten bergerak untuk memotivasi adik-adik di sekolah, dan itu Jo saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan hari ini. Sampai hari ini saya meyakini bahwasanya tidak ada anak preman yang takut lagi untuk kuliah, bahkan ke luar daerah. Oke, berarti banyak sekali ya yang akhirnya melatar belakangi keberanian Jupriman untuk ikut dalam kontestasi politik di pemilu legislatif. Kalau tidak salah ini kali kedua ikut ya, yang kali untuk kedua. 2024. Dan kalau kita flashback ke 2019, Jup juga ikut, ya kan? Namun ya belum berhasil, artinya belum mencapai duduk di kantor DPRD gitu ya. Nah, kegagalan itu apa tidak membuat Jupriman kapok gitu? Oke, saya tidak kapok. Saya dari awal memutuskan untuk terjun di dunia politik itu punya mimpi yang besar ke depannya. Pertama, ketika itu berusia 26 tahun, Jo. 26 tahun, ketika 2019 itu 26 tahun, mungkin salah satu kontestan termuda yang memberanikan diri untuk saya juga ingin mengambil bagian dalam kontestasi politik. Saya ingin mengambil bagian untuk mengambil kebijakan di daerah. Kenapa saya memutuskan untuk memulai dari awal? Pertama, sebelumnya saya sudah memperhatikan dan mengamati bahwasanya dinamika perpolitikan di Pariaman itu sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah besarnya pengaruh politik uang. Bahkan mindset yang terjadi di tengah masyarakat itu mungkin kita bisa mengecek ke lapangan bahwasanya apa-apa yang setiap kita bicara politik pasti ujung-ujungnya uang. Punya uang berapa, berani-berani untuk maju, mencalek gitu kan. Masyarakat itu memang udah menanya itu duluan gitu ya. Sebagian besar kita temui seperti itu. Ada hal seperti bahkan itu. Yang paling jadi krusial itu bagi kita untuk bermimpi saja sebagian orang takut. Yang ditanya kalau ketika ada niat disampaikan pada orang punya uang berapa gitu kan. Emang kamu orang kaya atau kamu anak pejabat gitu kan. Artinya Pak, saya melihat kalau persepsi itu terus-terusan dibangun dan itu kebudayaan yang karakter itu masih bisa terus-terus dipertahankan, kapan kesempatan orang-orang yang punya potensi tapi dia tidak didukung dengan finansial yang kuat atau tidak didukung dari background keluarga yang hebat, berpangkat dan lain-lain, kapan dia punya kesempatan padahal dia mungkin saja bisa, kalau dia punya kesempatan mungkin bisa saja membuat perubahan yang bagus ke depannya itu. Berarti kesempatan itu sebenarnya bukan lahir dari dia orang kaya, bukan karena keluarga yang berpangkat, tapi kesempatan itu lahir dari masyarakat sendiri yang memberikan. Dari masyarakat sendiri. Artinya Pak, saya harus memulainya. Saya harus memulai untuk mempelopori. Hadirnya Jupriman ketika 2019 itu memang sasaran utama kita bukan untuk menang ketika itu. Kita tidak untuk menang, tapi kita ingin bukan untuk menang tapi saya akui keikutsertaan sertaan saya ketika itu saya dalam rangka bukan untuk langsung menang gitu. Kenapa? Saya juga mengukur kapasitas diri, saya juga mengukur mensuat untuk kesiapan saya untuk tampil gitu kan. Tapi yang saya coba di sana di awalnya saya ingin mengkampanyekan bahwasanya politik di Pariaman itu bisa loh tanpa uang. Walaupun tidak ujub-ujub langsung terwujud, tapi itu sangat memberikan dampak yang besar dalam peta perpolitikan di Pariaman ketika itu. Bayangkan seorang Jupriman maju di sebagai calon anggota DPRD, tapi yang diusung adalah caleg rupiah. Logikanya di mana, itu kan? Politik itu sangat mahal kata sebagian orang. Tapi kita mencoba sisi lain, kan? Merubah itulah gitu ya, melawan anggapan itu. Ya, kita ingin menjadi antitesis lah bagi persepsi gitu kan. Kita ingin pelopori caleg rupiah. Faktanya menarik Jo. Ketika kita gaungkan caleg rupiah, kita gaungkan gagasan, ternyata toh ada kok orang-orang yang bersimpatik, orang-orang yang sebenarnya menginginkan ide-ide seperti itulah. Karena ada orang yang menunggu hadir yang calon-calon seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah jenuh hari ini. Tidak bisa kita pungkiri
bahwasanya ada sebagian kelompok orang ketika berbicara politik itu bicara praktis saja. Kalau ingin menang nanti sediakan aja uang sekian. Nanti di hari-hari terakhir saja nanti kita bayar. Berapa harga suara? 300, 400, nanti kita bayar. Untuk duduk di Kota Pariaman saja untuk suara pribadi mungkin untuk 1000 suara itu sudah bisa dipastikan menang Jo. Artinya Pak, kalau orang yang berpikirnya pendek, orang yang berpikirnya hanya mengharapkan kemenang saja tanpa memikirkan seperti apa kontribusi di depan, sebagai apa dampaknya ketika hanya duduk. 1000 suara dikali 500.000 baru setengah M gitu kan. Itu sudah bisa kita pastikan bisa duduk gitu kan. Tapi apakah seperti itu yang kita harapkan? Kepemimpinan seperti itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Nah, hari ini Jupriman hadir 2019 hadir untuk mempelopori agar kita bisa memberi ruang kepada generasi berikutnya gitu kan. Saya meyakini Jo, kalau seandainya saja Jupriman berhasil dipercaya oleh masyarakat, itu akan mampu menggugurkan persepsi yang selama ini telah melekat mendarah daging bagi sebagian orang. Gitu. Kalau mau nyalon itu butuh uang banyak dulu ya, bisa menggugurkan. Kenapa? Orang tahu Jupriman itu basicnya dari keluarga bertani. Jupriman itu basicnya emang orang yang sudah belajar meniti karir dalam berorganisasi. Artinya Pak, nampak oleh masyarakat. Walaupun dalam satu sisi memang tidak didukung oleh financial yang kan? kuat gitu ya. Jadi apa? Ketika Jupriman berhasil, maka persepsi positif akan muncul nanti. Contoh, ternyata untuk jadi anggota dewan itu tidak selalu butuh uang banyak gitu kan. Atau kita lebih gampang memotivasi anak-anak kita. Adi, belajar bagus-bagus, rajin-rajin. Walaupun kita keluarga dari petani, kita ke sawah, kesempatan itu ada. Kesempatan gitu ya? itu ada. Contoh Jupriman, beliau kita tahu dengan basic latar belakang petani, tapi kena ada keinginan tekadnya kuat dan konsisten dan mau memberanikan diri untuk menyampaikan gagasan dan lain, dan toh berhasil kan. Itu akan nanti akan, saya yakin akan mampu memberikan dampak positif kepada generasi selanjutnya itu. Kawan-kawan selanjutnya punya potensi akan beranikan diri gitu kan. Dan itu harapan ke depan memang saya menginginkan mengajak juga pada masyarakat, ayo mulai kita perkecil ruang-ruang kepada mereka-mereka yang hanya menggerogoti kita dengan uang semata gitu kan. Oke, berarti semangat 2019 itu masih di bawah ya sampai Masih. 2024 sekarang ini. Karena kita punya visi besar ke depan, itu kita harus tetap konsisten dengan semangat yang kita bawa. Kalau dulu kita membawa caleg rupiah, sekarang saya mencoba tawarkan lagi gitu kan. Tidak jauh berbeda dengan konsep yang lama. Kita bawa caleg non budgeter gitu. Non budgeter artinya sama juga, nggak ada ininya ya. Tapi yang menarik itu Jo, 2019 walaupun rupiah saya mampu kok untuk bisa tetap eksis. Nanti ya. kita akan ke sana. Capaian di 2019 itu di angka berapa dan efeknya apa gitu kan. Ya. Dan saya punya catatannya nanti karena sudah kita singgung budgetan tadi ya. Nah, ini yang akan saya mau tanyakan nih. Ya, udah mungkin ini bisa untuk edukasi juga, walaupun tadi sudah diedukasi juga sama Jupriman gitu ya. Jup, kira-kira kalau misalkan mungkin ya Jup yang lebih tahu kan mungkin dari cerita teman-teman yang lain yang sama-sama maju ya sama dengan Jupriman. Kira-kira untuk ya level yang Jup ikuti sekarang itu DPRD Kota ya, DPRD Kota Pariaman itu modalnya itu berapa sih kalau kita bisa kalkulasikan gitu untuk bisa maju gitu? Sebenarnya untuk modal itu sifatnya relatif Jo. Kalau kita mau bicara objektif sebenarnya relatif ya. Kenapa? Memang dari kontestasi politik ini kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya modal, Bos. Pertama, kita harus menyiapkan Banyak lah ya. sarana seperti APK, baliho-baliho, itu butuh modal. Yang kedua, untuk sosialisasi ke masyarakat tentu juga butuh dukungan modal. Akan sulit rasanya ketika kita ngajak masyarakat tanpa kita fasilitasi gitu kan. Dan bahkan yang kita dengar itu 2019 itu bahkan ada walau-walam itu kan, cuman informasi yang kita dengar itu bahkan ada yang hampir menghabiskan uang 1 M untuk DPRD Kota Pariaman. Dan mungkin
rata-rata di angka 300 700 mungkin rata-rata Masih mungkin dia itu yang antara dibutuhkan itu oleh ya rentangnya ya di 300 juta sampai 700-an juta. ya bisa jadi gitu kan. Dan menariknya ketika itu Jupriman majunya dengan 0 rupiah gitu kan. Tapi walaupun dengan 0 rupiah tentu kita tidak menutup kemungkinan kita dapat support dari orang-orang yang bersimpati dengan kita gitu kan. Contohnya saja satu lagi sebelum saya masuk ke sana, sebenarnya kalau kita bicara di tingkat daerah ini sebenarnya bisa low budget gitu kan. Budget. Kenapa demikian? Pertama, untuk APK kita bisa tandem loh. Kita bisa tandem dengan caleg DPRD provinsi ataupun RI. Mereka yang Tidak memfasilitasi, satu partai ya. kita sanding dua itu kan. Kita hanya mendistribusikan APK yang ada itu. Dan itu yang kita lakukan ketika 2019. Jupriman sama sekali tidak punya baliho. Hanya punya beberapa 1-2 layang yang kita kreasikan ketika itu. Mungkin ketika 2019 itu hanya Jupriman yang mengkreasikan media reklame kita itu ataupun media penyaji informasi kita berupa layang-layang. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh, karena memang viral layang-layang gitu. Dan sisanya itu kita pakai tandem. Saya ketika itu tandem dengan caleg provinsi dan itulah saya sebar ke tempat-tempat yang potensial untuk diakses oleh banyak orang gitu. Dan selain itu, saya juga mendapatkan support dari beberapa orang-orang senior saya, bahkan ada yang membantu ketika itu membantu stiker dibuatkan, ini kan, bahkan kartu nama pun juga dibuatkan. Kenapa? Karena ada rasa simpatik mereka melihat ikhtiar saya lakukan. Berarti ini ya, maaf saya potong Jup. Berarti untuk yang 2024 ini bisa dikatakan kalau dari yang Jup jelaskan. Apa yang sekarang mungkin ada baliho, ada spanduk yang berkaitan dengan Jupriman, kalender ataupun kartu nama atau apalah namanya yang berkaitan dengan Jupriman, berarti semuanya dari orang. Dari support dari orang yang simpatik dengan Jupriman. Oke. Bahkan Ini benar-benar edukasi apa ya? Maksudnya untuk anak-anak muda yang mungkin dia ada keinginan tapi nanti mau dia wujudkan, ini bisa jadi edukasi yang luar biasa ini ya kalau dari cerita Jupriman ini ya. Tapi yang jelas simpatik itu tidak semata-mata muncul. Ya. Pasti ada yang membelatar belakangi kenapa orang-orang bisa simpatik. Ya. Tentunya ya sudah pernah berbuat lah salah satunya ini ya. Sudah dilihat lah apa gerakan atau tindakan yang dilakukan selama ini di masyarakat gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika saya di dunia kampus, saya juga tetap aktif di desa. Saya bergiat di desa, saya ikut mengambil bagian untuk membangun masyarakat di desa melalui Karang Taruna. Dan setiap saya berkegiatan itu yang menjadi kegemaran bagi saya, Jo. Ketika saya berkegiatan, saya selalu mempublish ke banyak orang. Kita bahwasanya anak muda punya kegiatan ini loh positifnya, gitu kan. Bahkan di beberapa kesempatan jauh sebelum saya tampil di kontestasi politik, beberapa event saya itu memang diliput, bahkan juga masuk TV. Salah satunya di kegiatan Karang Tarunan dan juga kegiatan aksi kemanusiaan bencana kemanusiaan yang dialami oleh saudara kita di Rohingya. Ketika itu saya bersama teman-teman mencoba untuk menggalang aksi, kita bikin aliansi dan kita lakukan kampanye dukungan kita terhadap Muslim Rohingya ketika itu. Dan kita membuat event penggalang dana juga melalui tabligh akbar. Dan menariknya ketika itu, Jo, kita bisa mengakses banyak komunitas. Kita komunikasikan, kita ajak gabung dalam bentuk aliansi. Bahkan aliansi yang kita jalankan ketika itu menarik simpatik banyak orang. Untuk pertama kalinya di Kota Periaman, aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu didukung total oleh pemerintah. Bahkan pemerintah daerah melalui instansi tertentu mempercayakan donasi mereka kepada kita. Nah, itu yang saya lakukan ketika itu bersama kawan-kawan lain. Tentu saya tidak sendiri, tapi yang ketika itu saya yang salah satu koordinator dari aliansi. Dan kegiatan saya itu terpantau oleh beberapa pihak. Salah satunya ada itu saya teringat dengan almarhum Uteh, penyiar Damai FM. Saya mendoakan beliau, semoga beliau diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Karena memang saya sangat merasa tergugah ketika itu, merasa sangat bahagia sekali. Beliau memanggil saya ketika itu di masa-masa Pileg 2019, memanggil saya untuk menghadap beliau dan ia sampaikan bahwasanya dia memiliki rasa
sangat tertarik dengan Jupriman, sepati dengan Jupriman karena saya mengikuti apa yang Anda lakukan selama ini melalui media sosial. Saya diajak diskusi, ditanya gagasan, saya maju ingin menjadi pelopor untuk banyak orang bahwasanya kontestasi politik ini bisa loh diikuti oleh semua orang tanpa melihat backgroundnya begini-begini, tanpa melihat serata ekonominya itu kan, dan apa yang ingin saya perbuat ke depan itu. Alhamdulillah rasa simpati itu diekspresikan beliau dengan memberikan fasilitas apa itu, ya bantu periklanan gratis di Damai. Di Damai. Bayangkan, tanpa saya sadari, walaupun saya tidak punya uang, tapi saya tetap eksis dalam mengkomunikasikan keterlibatan saya di kontestasi politik gitu. Dan low budget lagi gitu kan, tidak harus dari kitanya gitu kan. Nah, oke, tadi sudah saya singgung catatan ya dari 2019 yang lalu. Nah, kalau tidak salah nih Jup, kalau mungkin Jup bisa klarifikasi nanti atau meluruskan. Kalau 2019 itu di sini saya catat Anda sebagai caleg muda yang peroleh suara berada di nomor 1 ya untuk level partai yang mengusung Anda waktu itu. Kemudian nomor 2 atau nomor 3 di kecamatan yang menjadi dapil kalau nggak salah. Nomor 1 untuk partainya, nomor 2 atau 3 kalau nggak salah untuk dapil. Ya. Nah, jadi Jo, dulu di 2019 saya maju bersama Partai PAN. Ketika itu yang tampil ada 8 orang, yang calon di Partai PAN itu ada Bapak Hibnu Hajar yang duduk sebagai anggota dewan hari ini, ada Pak Suardi Caniago, Jupriman, dan ada 5 caleg lainnya gitu. Saya orang termuda di Partai PAN ketika itu. 8 itu ya. Dan saya berkontestasi dengan 2 orang mantan anggota DPRD Kota Pariaman. 2 anggota DPRD mantan anggota DPRD sudah pernah tapi sebelumnya dia gagal kan, maju lagi bersama PAN. Dan saya ketika itu berhasil di perolehan suara itu berada di posisi nomor 3. Nomor 3. Okay. Nomor pertama Bapak Hibnu Hajar, nomor 2 Suardi Caniago, nomor 3 Jupriman. Sisanya jauh di bawah perolehan suara kami itu. Saya masuk 3 besar perolehan suara dengan orang tahu tanpa budget, dan menariknya itu untuk level Kecamatan Pariaman Selatan suara saya yang terbanyak. Saya mengalahkan perolehan suara Bapak Hibnu Hajar, Bapak Suardi Caniago dan lainnya itu. Untuk Pariaman Selatan saja ya. Kan dapil kita ada 2 kecamatan, selatan dengan timur. Dan memang ketika itu daya jelajah saya memang kuatnya di selatan. Di timur kita tidak punya potensi dukungan. Kenapa? Karena ya maklum 26 tahun baru tamat kuliah, akses mobilitas ke timur kurang, dan itu saya akui memang itu masih kelemahan. Dan saya ketika itu di Pariaman Timur itu hanya dapat sekitar 30-an suara. Sisanya itu semuanya di selatan. Dan itu tidak terlepas dari memang aktivitas berorganisasi, aktivitas sosial yang telah dilakukan selama ini di desa dan juga di Pariaman Selatan. Saya berkiprah di Pariaman Selatan itu sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Pariaman Selatan. Dan memang itu sangat memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk tingkat keterkenalan kita di tengah-tengah masyarakat itu. Dan saat itu Jo, saat saya aktif di Karang Taruna itu di desa, mungkin saya bisa klaim bahwasanya saat itu satu-satunya yang aktif itu Karang Taruna di desa saya, di desa Kampung Apar. Saya aktif dan keaktifan saya itu dibuktikan didukung oleh publikasi-publikasi yang ada itu. Masuk koran ada, masuk pemberitaan online ada, itu memang mata tertuju ketika itu ke selatan ya. Kalau bicara akses anak muda ketika itu memang tertuju pada Jupriman itu. Nah, bersama Podcast Yajo sekali lagi kami berikan disclaimer bahwa siapapun caleg ya, baik itu yang muda, yang sudah berpengalaman, yang ingin ngobrol di Podcast Yajo, silakan hubungi Podcast Yajo. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa Podcast Yajo tidak berpihak atau tidak mempromosikan salah satu partai ataupun salah satu caleg yang kami ajak ngobrol. Siapapun yang ingin kita atur jadwalnya, yang ingin mensosialisasikan diri ini ke masyarakat lewat lensa Podcast Yajo, silakan hubungi kami. Oke, kita lanjut nih Jup. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Kalau mungkin nanti ada yang ingin Jup sampaikan, kita berikan kesempatan nanti. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Nah, di 2024
apakah masih sama tawaran yang ingin Jupriman berikan ke masyarakat ataukah ada sesuatu yang beda nih? Selain ya mungkin Jupriman tadi mengedepankan tentang low budget, ya kan, non budgeter. Mungkin ada nggak apa nih yang ditawarkan ke masyarakat Pariaman? Baik, berbicara tentang tawaran gagasan 2024, memang pertama saya ingin menyampaikan memang motivasi saya hari ini yang besar itu memang tetap melanjutkan bahwasanya kita ingin pelopori politik tanpa uang di Kota Pariaman. Yang kedua, Kota Pariaman itu salah satu kota sebenarnya dikatakan kecil, tidak kecil-kecil amat, dikatakan tidak punya potensi, tidak juga. Bahwasanya di Pariaman ini sebenarnya potensi sumber daya manusia kita bagus. Andai saja memang belum terekspos, belum terkelola dengan baik itu. Kota Pariaman dari segi kota memang digembor-gemborkan kota wisata. Cuman menariknya tuh dukungan PAD-nya itu didukung oleh sektor pertanian. Artinya apa? Kita menginginkan dan rata-rata kehidupan di Kota Pariaman itu adalah bertani. Petani mayoritas ya. Mayoritas petani. Dan saya adalah bagian dari petani tersebut. Keluarga saya dan saya aktif di dunia pertanian. Sekarang juga sebagai ketua kelompok tani, juga pengurus KTNA. Dan saya juga beberapa kesempatan memang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Sampai ke Penas Tani pun saya juga terlibat itu, dilibatkan di daerah gitu. Dan ke depan yang saya inginkan itu kontribusi yang kita bisa harapkan bisa kita berikan kepada masyarakat itu. Satu sisi kita ingin SDM Kota Pariaman ini bisa bersaing dan unggul. Yang kedua, saya melihat dari segi perhatian yang harus kita berikan ke depan adalah dunia pendidikan. Saya harus mengakui apa yang terobosan dilakukan oleh Bapak Genius Umar dengan program Saga Saja dengan pendidikan 12 tahun gratis ini sangat begitu baik sekali dan itu patut kita pertahankan. Dan Saga Saja ini mengingatkan saya ketika 2018 yang lalu. Sebelum saya ikut tampil di Pileg, sebelum Pilkada berlangsung, saya pernah mempunyai gagasan bahwasanya Pariaman harus perhatikan dunia pendidikan. Pariaman harus mampu memberikan stimulus kepada anak-anak pelajar untuk mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Seperti yang kenapa saya dari kampus turun ke masyarakat, saya punya gagasan ketika itu satu desa satu sarjana. Satu desa. Satu desa satu sarjana. Dan bahkan gagasan itu sempat saya komunikasikan dengan kawan-kawan. Bahkan juga ketika menjelang pemilu ketika itu, saya juga sempat tawarkan pada KPU ketika itu, kita bikin kompetisi menulis, andai saya seorang wali kota. Niat saya adalah, saya ingin memberikan perhatian bahwasanya pemerintah Kota Pariaman harus mampu memberikan ruang kepada anak muda untuk para generasi mudanya untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu. Dan ketika itu, saya menyampaikan, kita harus memberi peluang kepada anak desa yang punya potensi untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Konsepnya adalah ketika dia memperoleh pendidikan, rata-rata ketika bicara anak desa tentu tidak semuanya yang didukung oleh dukungan ekonomi yang bagus. Nah, ketika kita mampu memfasilitasi salah satu saja dari anak desa bisa kuliah, ia akan jadi simbol bagi anak-anak yang lainnya, gitu kan? Wah, jadi kakak kita bisa kok kuliah, dan harapan nanti ketika dia berhasil dia juga bisa memotivasi adik-adiknya berkelanjutan, ada sebuah nilai-nilai positif yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dan juga harapan memang kalau kita sudah kuliah tentu potensi memperoleh kesempatan kerja juga semakin luas gitu kan. Nah, artinya apa? Nanti potensi penghujung kesejahteraan pun akan terwujud gitu. Saya sepakat bahasanya pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan ya. Dan ternyata gagasan itu diaplikasikan oleh pemerintah daerah saat ini, kan? Saya tidak mau mengklaim bahwa itu gagasannya dari saya, tapi ide yang saya sempat munculkan itu ternyata juga dimiliki oleh seorang wali kota ketika itu. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Dan ke depan kita tidak tahu nih, Saga Saja itu adalah program unggulan dari Genius Madison.
faktanya sekarang Genis Marisa sudah tidak menjabat lagi, gitu kan? Apakah mungkin Saga saja ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Itu tergantung oleh kepemimpinan selanjutnya, gitu kan? Dan saat ini saya ikut dalam kontestasi politik 2019. Ya, Pelaksananya itu jauh sebelum pelaksanaan pilkada ke depan. Saya ingin menghadirkan diri, meyakinkan kepada masyarakat, saya akan terlibat untuk memperjuangkan program ini tetap berada itu di ya. tetap berada di Kota Pariaman. Oke, Ya. berarti Saga saja harus salah tetap satu diperjuangkan. yang Itu. akan Jup berikan ke masyarakat ketika kalau Jup duduk nanti ya. Berarti Jup Riman ingin Saga saja itu dipertahankan. Tetap bergulir, gitu kan? Tetap Siapapun nanti wali kotanya itu. Oke. Di Priman akan terdepan nanti akan memperjuangkan Pertahankan bahwasannya itu harus tetap ada harus di tetap ada di Kota Pariaman. Oke. Tentu dengan manajemen yang lebih dikelola lagi, mungkin yang saat ini bisa lebih baik lagi lah ke depannya. kita ya. tidak pungkiri ada sisi negatif positif dalam pelaksanaan, tapi ke depan itu kita pertahankan dengan konsep yang lebih pengawasan lebih baik lagi. Gitu. Dan itu salah satu yang kedua, karena kita tahu di selatan itu Jo, mayoritas masyarakat kita masih banyakkan bertani dan hamparan sawah di sana itu tak ada hujan. Oke. Nah, kita pengen nanti Irigasi berarti ini irigasi di sana harus kita perkuat. Walaupun hari ini sudah ada ANE 2, faktanya ANE 2 belum mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pertanian yang khususnya di selatan. Kenapa? Karena kemacetan air, bahkan setelah dibentuk itu jebol di hulunya juga memang rata-rata tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap dunia pertanian kita di sana itu. Dan itu yang akan kita coba untuk memberikan perhatian khusus nantinya ketika kita punya otoritas, kita bisa memperjuangkan dunia pertanian akan kita perkuat nanti di selatan juga di timur insya Allah. Mungkin masih ada lagi Jup yang ingin sampaikan? Mungkin sementara itu yang pimpin bisa Jupriman sampaikan dan berbagi di sini. Pada dasarnya Jo, kita ke depan mengimpikan bahwasanya Pariaman ke depan itu adalah Pariaman yang punya kualitas yang baik, generasi SDM-nya, dan keterbukaan kesempatan kerja itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak ada bahasanya ordal, dalam, ya. orang dalam. Orang dalam. Kenapa ordal itu masih teraplikasikan sampai saat ini? Sebenarnya saya melihat karena keterbatasan kesempatan kerja. Sarjana banyak yang lahir, cuman tidak didukung oleh potensi lapangan kerja yang tersedia. Itu ya. Kalau sudah ada bentuk kompetisi di sana, tentu sebagian orang yang apa ya? Akan mencari apapun caranya. Ya, salah satunya itu kan, termasuk pengaplikasian orang dalam itu kan. Dan inilah peran dari kita nanti di DPRD agar bisa kita awasi kebijakan-kebijakan yang hadir di daerah kita, apakah sasarannya desa, apakah sasaran masyarakat umum. DPRD harus terdepan dalam mengamati, mengevaluasi gitu. Karena perannya kita tahu DPRD itu fungsinya 3 saja. Legislasi, penganggaran, dan kontrol gitu. Kontrol dari jalannya pemerintahan gitu. Dan seorang anggota dewan tidak bisa semata-mata mengiming-iming kepada masyarakat saat terpilih saya bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu gitu kan. Tidak bisa gitu. Kenapa? Dia sudah diikat dengan tugas utamanya di tadi itu ya. Yang sesuai dengan aturan perundang-undangan kita di Indonesia itu. Oke. Nah, Nunsana pakai Siajo giliran Nunsana nih menentukan atau menilai ya dari apa yang disampaikan oleh Jupriman tadi. Memang itu tujuan kami membuat segmen ngegas ini, ngobrol ide dan gagasan. Nah, siapapun caleg ataupun siapapun yang ingin berbicara di ngegas ini silakan hubungi kami. Sekali lagi kami tidak mempromosikan partai apapun ataupun caleg manapun. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk berbicara nih di layar podcast Siajo. Bagi masyarakat ini adalah bentuk usaha kami juga memberikan edukasi, memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menilai ini calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih Jupriman sudah hadir bersama podcast Siajo. Oke, terima kasih kembali Jo, sudah diberikan kesempatan untuk diundang bertamu kepada podcast Siajo. Semoga podcast Siajo ini mampu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dan semakin berkembang dan semakin berkembang. Oke. Terima kasih juga Nunsana Podcast Siajo yang sudah menonton tayangan kita ini. Sampai jumpa dengan tamu-tamu kita yang tentunya akan banyak lagi yang akan bisa kita dengar dan kita bisa ambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.